Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali bersama saya Ki Jabar Wisnu. Semoga para penonton dimanapun berada selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dimudahkan segala urusan dunia akhiratnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Pada kesempatan ini izinkan saya ingin berbagi kisah misteri kembali tentang pengalaman yang saya alami yang dikemas dalam sebuah video ini yang berjudul kehadiran dua sosok tamu gaib. Seperti biasa, marilah kita melakukan sholawat secara bersama-sama. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri zati wasiri sari fi sairil asma'i wasifati wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Kisah ini saya alami sudah lama sekali, kurang lebih sekitar 10 tahun yang lalu. Awalnya saat itu saya selesai melakukan sholat isya, lalu seperti biasa yaitu wiridan. Saya tidak ada maksud untuk mengundang ataupun memanggil ataupun membaca sesuatu yang sifatnya komunikasi dengan gaib. Jadi ini saya alami di luar daripada dugaan, di luar dari tujuan, di luar dari keinginan. Jadi terjadi secara alami. Ketika saya melakukan meditasi atau mengeningkan cipta, intinya saya sedang zikrullah sambil mengeningkan cipta. Lalu tiba-tiba hadirlah sosok yang sangat mengagetkan saya sendiri. Sosok itu datangnya tidak peluk salam dan berbentuk ular sebesar anak kendang yang kecil. Beliau bernama, maaf ini saya rahasiakan untuk namanya, yang jelas warnanya hitam pekat, tapi ular ini bisa berbicara. Beliau mengakui sebagai panglima di wilayah, maaf wilayahnya saya juga rahasiakan, yang jelas masih di kampung saya, di desa Cigobang. Tempatnya saya rahasiakan, namanya saya rahasiakan. Yang jelas beliau mengaku sebagai panglimanya, dan beliau menerangkan ke saya, bahkan mempraktekkan bagaimana cara beliau membinasa manusia atau siapapun yang menjadi musuhnya. Jadi beliau lompat langsung menghantam ke sini, dan pada akhirnya orang itu akan pening, langsung meninggal dunia. Itu menurut beliau. Ya, saya sih iya saja, wallahu alam lah. Dan beliau mengatakan ke saya, jika ada apa-apa katanya suruh panggil namanya saja, nanti beliau siap akan datang. Ya, saya hanya mengucapkan terima kasih. Lantas beliau permisi. Jadi
sebatas hanya memperkenalkan diri lah. Jadi mungkin seolah-olah ngasih tahu bahwa ini ada gue di sini gitu. Mungkin ya saya ambil positifnya saja, bahwa ya makhluk gaib pun ternyata masih mau berbuat baik dengan sesama makhluk Allah. Tinggal kitanya dalam menyikapinya. Nah, jujur saja itu awal pertemuan, dan nyampe sekarang saya nggak pernah manggil-manggil beliau. Walaupun misalnya saya punya dendam nih, mau benci sama orang, jikalau dada saya, emosi saya memuncak, pasti saya langsung memohon ampun kepada Allah. Kita perbanyak istighfar, karena saya yakin itu hanya jebakan-jebakan setan yang pada akhirnya akan menjerumuskan diri kita sendiri. Ini pemirsa, mohon maaf situasi di luar sedang hujan, jadi mungkin audionya juga kurang bagus, dan memang peralatan saya juga memang udah kurang bagus, jadi tambah kurang bagus ya, karena tambah suara hujan. Nah, itulah kejadian yang pertama. Jadi saya tidak mengundang, dia datang memperkenalkan diri, ya seolah-olah memberikan kesempatan lah kalau saya mau menjadi apalah gitu. Jadi saya sesungguhnya ya tidak mau, saya ambil positifnya saja. Saya hanya memuji kepada Allah bahwa Allah memang segala-galanya. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Semuanya saya serahkan kepada Allah. Sekalipun banyak orang yang menzalimi saya, sekalipun orang yang membenci saya, silakan saja. Semuanya saya serahkan kepada Allah yang Maha Kuasa. Lantas kejadian yang kedua. Sebelum melanjutkan kisah yang kedua, sebaiknya ngopi dulu pemirsa. Ya, mohon maaf saya mau ngopi dulu. Bismillah. Alhamdulillah. Kisah yang kedua masih di malam itu juga. Artinya setelah kejadian tadi, ya saya akhiri wiridnya, lalu ya saya bangun dari tempat sholat, saya ngopi dulu, saya merokok dulu, santai lah sambil nonton TV. Kemudian jam 12 malam saya melakukan sholat hajat, dan seperti biasa saya wirid lagi. Ya bacanya biasa-biasa saja, nggak yang aneh-aneh. Baca subhanallah berapa kali, alhamdulillah berapa kali, Allahu akbar berapa kali, ya sekuatnya saya waktu itu. Nah, tiba-tiba masuk lagi ke alam astral, hadir seorang yang tampan rupawan, tinggi besar, kulitnya putih, gagah lah, seperti pendekar, cuma nggak pakai baju. Jadi badannya keker, cuma masih muda. Beliau memperkenalkan diri, tidak uruk salam. Beliau langsung memperkenalkan diri. Nih, katanya nama saya Anu, itu maaf saya rahasiakan juga. Nah, terus beliau intinya ingin bersahabat dengan saya. Inti pembicaranya itulah. Dan beliau mengatakan bahwa dulunya di kerajaan tempat beliau itu yang memegang tampuk pimpinan itu adalah ayahnya. Dan katanya sekarang beliau sebagai putra mahkota sekarang sudah naik menjadi raja, dan ayahnya itu kini sudah menjadi penasehat. Itu katanya. Nah, lalu saya tanya, kamu itu dari perwujudan apa? Coba tampakkan ke saya wujud aslimu seperti apa. Ya, beliau merubah wujud. Dia itu seekor buaya yang panjang, mungkin berapa meter, 5 meter apa 6 meter lah, saya kurang tahu. Pokoknya panjang, gede. Mungkin lebarnya juga ada 60 cm.
Ya perhitungan saya kalau saya misalnya naik di punggungnya nih, orang segede saya 4 orang juga dia masih bisa jalan. Itu saking besarnya. Saya juga terus terang takut lah melihat wujudnya. Tapi ya karena awalnya memang sudah kenal, walaupun saya takut, ya tetap saya bertahan gitu kan, karena emang beliau sudah memperkenalkan diri. Jadi saya takutnya tidak begitu amat sangat. Dan beliau memberitahukan posisinya ya di tempat yang jelas di sungai, tapi masih di kampung saya juga, masih di Desa Cigobang, Kecamatan Pasaleman, Kabupaten Cirebon ini. Cuma maaf, tempatnya saya rahasiakan, namanya saya rahasiakan. Namun ada kelebihan dari yang pertama tadi. Kelebihannya maksudnya gini, beliau memberikan souvenir ke saya, cindera mata atau kenang-kenangan. Ya kenang-kenangannya inilah beliau memberikan ini. Nah, nanti saya kasih videonya ya, supaya lebih jelas. Ya seperti itulah bentuknya, cincin ini natural, tidak saya poles-poles, tidak saya buat-buat. Ini emang aslinya dari sananya seperti ini. Tapi terus terang nggak bisa saya pakai, mau saya masukin kelingking juga nggak masuk. Ya udah saya simpan aja gitu kan. Ini untuk apa ya saya nggak tahu, orang cuma dikasih kok. Untuk apanya ya saya juga bingung. Untuk cincin juga nggak masuk, paling buat bandul kalung bisa mungkin. Ya saya nggak pernah pakai kalung, ya gimana lah awalnya, nggak ini aja, nggak bertahan lah itu kalau pakai kalung. Nah jadi saya simpan saja ini barang. Untuk apa ya saya nggak tahu, saya nggak ngerti. Jadi saya tahunya dikasih, ya udah saya ucapkan terima kasih. Ya kita semoga menjadi sahabat, ya kita sama-sama makhluk Allah, kita sama-sama beribadah kepada Allah. Jadi tentang batu ini saya nggak tahu untuk apa, namanya batu apa saya tidak tahu. Ya udah pokoknya saya simpan, saya rawat sebagai cendera mata atau kenang-kenangan dari beliau. Demikianlah pemirsa, kisah singkat ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf, beribu-ribu maaf, bukan berarti tayangan ini itu perwujudan dari kesombongan saya atau apa. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya tidak ada maksud untuk pamer, saya tidak ada maksud hal-hal yang lain lah. Ya intinya saya hanya ingin berbagi pengalaman, ingin berbagi cerita kepada penonton. Ya silakan ambil saja yang baiknya, buang yang buruknya. Jadi saya hanya sifatnya berbagi saja. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.